Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai percakapan kita kali ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Saya Anita Nur Apriani, CGP Angkatan 7 dari SMKN Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Monggo Pak Ari, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Anita. Perkenalkan diri, saya Ari Wibowo, salah satu pendidik di SMK Negeri Pringkuku. Tepatnya saya mengajar mendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk di sini khususnya kelas 10, kelas yang kami ajar, yaitu kelas 10 di SMK Negeri Pringkuku di kelas 10 fase E. Begitu wanita. Baik Pak Ari, saya berterima kasih kepada Pak Ari karena telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk disupervisi bersama saya di tengah kesibukan Pak Ari. Begini Pak Ari, dalam kegiatan supervisi akademik ini kita akan menggunakan paradigma coaching. Artinya salah satu konsep yang kita gunakan adalah kita bermitra. Artinya bermitra di sini kita sebagai rekan kerja. Saya sebagai supervisor, panjenengan sebagai guru yang akan disupervisi. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Tapi mungkin ilmu lebih tinggi Pak Ari. Tujuan dari supervisi akademik ini Pak Ari adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru agar kita mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan untuk mencari kesalahan dalam mengajar Pak Ari. Nih, kemudian dalam kegiatan supervisi akademik ini akan terbagi jadi 3 tahapan Pak Ari. Yang pertama adalah tahap pra-observasi yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang, saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Ari. Siap. Yang kedua itu nanti adalah observasi di kelas. Jadi nanti kita bersama-sama di kelas. Dan tahap 3 itu nanti kita akan berbincang lagi dengan paradigma coaching lagi. Nah itu nanti tahapannya sama bercakap-cakap, tapi nanti didampingi oleh pengajar praktek Pak Ari. Masih ada lagi ya setelah Iya. supervisi nanti. Iya Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Ari. Kalau boleh tahu kapan nih kita akan punya jadwal bersama-sama ke kelas untuk observasi kelas? Oh iya. Iya, sebelumnya terima kasih Bu Anita. Bu Anita ini adalah salah satu guru di SMK Negeri Pringkuku yang sangat saya kagumi ya, terutama kedisiplinan panjenengan itu luar biasa. Kemudian komitmen memberikan komitmen kepada anak-anak itu luar biasa. Sebelumnya saya terima kasih malah sudah dipilih untuk disupervisi. Saya terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini semakin menambah khasanah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ampu, dan tentunya semakin menambah wawasan dan inovasi dan kreativitas yang baru. Ini hari Jumat gitu.
hari Jumat ini nanti masih sholat Jumat. Gimana kalau Senin Selasa mungkin ada juga selain ngajar banyak kegiatan lain. Bagaimana kalau hari Rabu, Mbak Nita? Rabu Iya. jam berapa Bapak? Kira-kira Rabu jam terakhir bagaimana? Biar lebih luasa gitu. Rabu jam terakhir di kelas? Di kelas 10 K3R. Ini 10 K3R. Plus K3R. Menurut saya harus difokuskan ke 10 K3R untuk di supervisi. Ada alasan Bapak? Kenapa harus K3R gitu ya? Ya. Menurut saya di kelas 10 K3R ini unik ya. Anak-anaknya ini spesial dibandingkan dengan kelas-kelas yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu guru juga yang lain juga sudah tahu, mungkin Mbak Nita juga sudah mengajar juga di sana ya. Di kelas 10 K3R ini mungkin karena latar belakang keluarga dari siswa itu yang bermacam-macam gitu. Ada latar belakang yang dari itu orang tuanya yang pendidikannya itu bagus sampai ke perguruan tinggi, bahkan mungkin ada yang orang tuanya pendidikannya sampai SMP ya, mungkin sampai SMA saja, mungkin sampai SD juga sudah ada yang baru sampai SD atau mungkin tidak mengenyam pendidikan, tapi minimal biasanya sampai SD itu rata-rata sehingga berimbas pada karakteristik siswa boneka. Jadi macam-macam siswa itu ada yang 10 K3R itu ada yang malas, kebetulan itu lentru gitu ya, kurang semangat. Ada yang sedang-sedang saja semuanya. Bahkan ada yang bagus juga, yang responnya bagus, tanggapannya terhadap pembelajaran itu bagus, terus mereka mau belajar dengan bagus dan prestasi belajar yang dicapai sampai hari ini ada yang bagus juga. Mungkin karena faktor pembiasaan di rumah ya mungkin. Menurut saya kelas 10 K3R itu unik ya, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Oke, begitu ya Pak. Untuk pertemuan kita di hari Rabu nanti, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak Ali sampaikan? Oh gitu ya. Insya Allah ini pas materi kejujuran adalah cerminan dari keabadian. Jadi sesuai itu tujuannya mungkin ada dua. Satu yaitu meyakini bahwa jujur itu adalah ajaran pokok agama. Itu sangat menarik sekali Bu Anita, mungkin seperti yang saya biasa sampaikan. Jadi Rasulullah itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun ya, kalau tidak salah, itu sudah bergelar Al-Amin. Kenapa? Belum diangkat menjadi Rasul itu sudah bergelar Al-Amin karena saking jujurnya Rasulullah itu, saking sangat dipercaya Rasulullah itu. Padahal banyak orang yang memusuhi, musuh-musuh beliau pun sampai menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Makanya itu kejujuran itu adalah tujuan pokok agama. Jadi sangat penting sekali. Jadi tujuan pertama adalah meyakini bahwa jujur itu adalah ajaran pokok agama Islam. Terus yang kedua, itu perlu kita tampilkan. Tujuan belajarnya itu adalah menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu kita tampilkan kepada anak. Contohnya bagaimana kita menjadi pemimpin yang jujur, menjadi pedagang yang jujur dan lain sebagainya. Itu perlu kita tampilkan kepada anak-anak biar nantinya anak-anak ditiru dalam kehidupan sehari-hari dan tahu bahwa jujur itu ternyata hal yang luar biasa. Satu emas itu kan susah nyarinya. Kalau pasir itu kan gampang, kerikil itu gampang, nyari batu itu gampang. Itu kan nyari emas itu butuh kita menggali. Nah, itu anak-anak ayolah jadilah emas kamu itu. Jangan hanya menjadi kerikil dan pasir. Jadi orang yang betul-betul emas itu enggak kita mencari malah dicari orang. Itulah jadi penting sekali jujur. Menurut saya ada dua kaitannya di sini dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8, surat kelima ayat 8. Begitu Banita tujuan pembelajaran yang mungkin kita capai pada
supervisi besok. Oke, oke Pak Ari. Berarti ada dua ya. Yang Iya, pertama iya. meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, dan yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak Ari, kalau boleh tahu, apa area yang ingin Pak Ari kembangkan dalam pembelajaran Rabu depan ini? Area pembelajarannya ya. Oke. Mungkin kalau saya berkaca kepada pembelajaran yang saya terapkan yang lalu-lalu nih, khususnya di kelas 10 K3R, itu kayaknya kok kurang maksimal ya bu pembelajaran yang saya sampaikan itu di kelas K3R. Ini apa mungkin saya coba model pembelajaran lain ya bu ya. Jadi cenderung ke model pembelajaran yang belum saya terapkan, karena apa namanya, saya amati di sini siswa-siswa masih kurang aktif dalam belajar itu, masih kurang semangat. Nah ini kalau siswanya kurang aktif, kurang semangat, ya ini saya juga malah jadi kurang semangat, saya gegetan wanita. Ini saya pengen mencoba apa namanya, biar tidak gegetan lagi ya, biar apa namanya, kita terapkan model pembelajaran baru kan, kira-kira ranahnya seperti itu Bu, agar anak-anak bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi. Dan apa tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam besok yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada dengan baik pada anak-anak. Begitu Bu. Gitu ya, berarti belajar dari pengalaman yang lalu-lalu. Siswa yang terkesan bosan dan tidak aktif selama pelajaran agama, apa atau bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan yang ingin Pak Ari lakukan untuk perbaikan pembelajaran Rabu depan ini? Untuk persiapan Rabu ya? Iya. Oke, kalau pertanyaan seperti itu mungkin pengalaman yang kemarin kita terapkan PBL. PBL juga belum begitu efektif. Saya terapkan PJBL juga belum efektif. Coba lebih cenderung saya mungkin sekarang Bu Anita, kita terapkan pada model pembelajaran group investigation. Group investigation. Seperti apa Pak itu group investigation? Oh iya, itu cenderung anak-anak nanti yang aktif Bu Anita. Jadi anak-anak kita pancing, kita motivasi untuk apa? Menggali ilmu, menggali pengetahuan dari kejujuran merupakan cerminan kepribadian ini, sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi anak-anak saya berikan motivasi untuk menginvestigasi materi kejujuran tersebut. Jadi anak-anak diberi keleluasaan, lebih aktif. Jadi bukan saya sendiri aktif wanita. Kalau saya aktif, malah anak-anak banyak wasitnya. Jadi anak-anak di sini yang lebih aktif. Saya hanya memfasilitasi, mengarahkan. Mungkin kalau ada kesalahan saya betulkan. Jadi anak sendiri nanti yang bisa memunculkan ilmu yang didapat dari kejujuran merupakan statement dari kepribadian ini. Tentunya kita siapkan sumber belajarnya dari mungkin kita siapkan buku paket ya, kemudian LKPD, kemudian kita siapkan karena kita zamannya sudah canggih, anak-anak mungkin pembelajaran besok kita perbolehkan menggunakan HP, wanita. Jadi anak bisa searching, bisa browsing, dan nanti kita fasilitasi kalau wifi-nya rusak mungkin bisa kita tethering nanti ya ke anak-anak. Gitu wanita. Jadi cenderung ke grup model pembelajaran grup investigation. Gitu. Apakah ada bentuk kelompok-kelompok di dalam grup investigation ini, Bapak? Ya tentu ada. Ada kelompok-kelompok kecil itu ya, Pak ya. Gitu nih. Oke, jadi untuk mengatasi siswa yang kurang aktif tadi, Bapak Ari akan menerapkan grup investigation pada pembelajaran Rabu depan ya. Iya, betul. Oke, kemudian satu lagi Pak Ari, mungkin tadi mengembangkan kolaborasi kegiatan agar siswa itu mampu bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya juga merupakan salah satu profil pelajar Pancasila yang akan kita capai, yaitu gotong royong bersamaan ya. Jadi sekaligus mencapai itu ya. Betul. Kira-kira masih ada lagi nggak Pak Ari yang ingin Pak Ari sampaikan di pertemuan kita kali ini? Saya kira
cukup wanita Nggih. karena sudah lengkap apa yang kita konsepkan untuk persiapan supervisi mengajar hari Rabu besok. Nggih. Saya kira sudah cukup seperti ini ya. Cuman nanti saya mohon sebelum mengajar Bu Anita mungkin bisa melihat RPP saya. Oke, siap. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan mungkin biar RPP-nya lebih inovasi, lebih berkreasi sehingga pembelajaran nanti yang saya terapkan bisa lebih menarik kepada anak-anak. Saya kira cukup itu, Bu Anita. Baik Pak Ari, mudah-mudahan yang kita bicarakan kali ini bisa terlaksananya di dalam kelas lancar, sukses, sesuai yang kita harapkan hasilnya. Amin. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu Pak Ari. Oke, Terima siap, kasih siap. Pak Ari. Oke, sama-sama. Sampai ketemu Rabu depan. Oke. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, Pembelajaran kita hari ini tentang mata-mata pendidikan agama Islam. Mereka akan mengajar seperti biasanya. Kalau anak-anak semangat pada pembelajaran pada pagi hari ini, namun ada yang lebih spesial pada pagi hari ini. Pembelajaran kita ada Bu Anita yang pada kali ini akan melakukan supervisi akademik, supervisi observasi akademik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam guna untuk mengevaluasi dan memberikan motivasi, nantinya memberikan motivasi tambahan untuk pembelajaran kita biar pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan semakin membuat kita semangat dalam menunjukkan cita-cita yang pernah saya sampaikan dalam pelajaran pendidikan agama Islam agar kalian menjadi manusia yang sukses. Amin ya Rabbal alamin. Tidak hanya di dunia ini karena kita masih di dunia sampai nanti di akhirat. Jadi sukses dunia juga sukses di akhirat. Nah, ini biar lebih tercerahkan perlu adanya supervisi observasi anak. Itu deh. Oke, terima kasih. Silakan Bu Anita menjelaskan belakang. Anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini langsung dibentuk kelompok ya. Silakan dibentuk 3 kelompok seperti yang kemarin ya, seperti biasanya. Saya absen dulu ya. Kalau yang saya panggil acungkan tangannya yang tinggi. Siapa? Biar semangat pagi-pagi, dan semangat tidak boleh lupa ya. Andika, ya? Andri, Andrian, Catur Wahyu Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai belajar hari ini. Sudah siap anak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak, seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama.
Oke, dilanjutkan nanti kita membaca surat-surat pendek dan dilanjutkan seperti kebiasaan kita pagi mengawali dengan sholat duha. Tadi ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, monggo kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca umur kitab bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Ya Rabbal alamin. Akan membaca surat pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar agar kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, Raditu billahi rabba. Rabbil. Doa setelah sholat, doa karena Pak Hari menginginkan kalian nanti sukses semuanya di kehidupan berikutnya. Di kehidupan yang masa depan, ya, sukses semuanya. Dan jadi wong sugih. Amin. Amin. Kalau kita jadi orang kaya, bisa membantu orang tua yang membutuhkan. Oke, kita ajarkan sama-sama. Terus ya, Allahumma inna duha duharuka wal baha baharuka wal jamala jamaluka quwwata quwwatuka wa ali sayyidina telinga, pundak, kepala, telinga, pundak, telinga, kepala, pundak, pundak, telinga, kepala, pundak, kepala. Tepuk tangan. Konsentrasi. Berarti anak konsentrasinya jadi oke anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon diperhatikan semua mata tertuju kepada Pak Ari. Ini bukan hanya video ya, tapi ini saya menyampaikan sesungguhnya materi yang sesungguhnya. Hari ini Pak Ari akan menyampaikan materi ya, sebelum kita ulangan semester 1 ya di semester. Yaitu materi tentang apa ini? Kejujuran. Oke, anak-anak saya tanya, kira-kira kepribadian apakah bisa mencerminkan sikap kejujuran? Belum. Sudah belum? Belum. Insya Allah sudah mendekati kejujuran. Kita harus jujur. Dari kecil harus dibiasakan jujur. Tidak boleh kita tidak jujur. Baik pada orang tua kita, baik kepada tetangga, teman dan sebagainya. Nah, kecil
kui orang jujur, maka nanti Anda ngilangi kebiasaan tidak jujur. Kalau sudah punya bakat mencuri, maka bakatnya itu awet. Anda malah ngilangi bakat mencuri. Makanya dari sejak kecil, sejak dini kita biasakan untuk mempunyai sikap kejujuran. Kita harus menjadi emas. Dengan apa? Mulai sejak dini bersikap kejujuran. Jelas? Oke. Karena nanti Pak Ari akan membagikan LKPD ya, itu lembar kerja peserta didik. Ya, ini nanti saya akan bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian sudah duduk kelompoknya ya. Nah, ini adalah kelompok A, ini adalah kelompok B, ini adalah kelompok C, dan ini adalah kelompok D. Hari ini Pak Ari menginginkan kalian menggali sendiri, mencari sendiri informasi tentang topik yang saya sampaikan pada hari ini, tema yang saya sampaikan pada hari ini. Silahkan nanti kalian mencari informasi sendiri sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan menyampaikan sedikit, selanjutnya nanti kalian harus menggali sendiri. Apa yang kalian gali? Yaitu sesuai tema, yaitu kejujuran dan adalah cerdas kepribadian. Tepatnya apa? Silahkan kalian mencari apa? Kejujuran merupakan ajaran pokok agama. Kenapa kok kejujuran merupakan ajaran pokok agama? Silahkan dikaji di LKPD ini sesuai kelompok kalian masing-masing. Dan nanti akan beri waktu kurang lebih 15 menit, ya. Sekaligus nanti kalian mengerjakan ada tugasnya di sini. Nanti perwakilan kelompok kalian harus ada yang presentasi. Silahkan ditunjuk. Nanti cukup berdiri saja presentasi sesuai apa yang ada di LKPD ini. Mungkin bisa dibaca di sini ya. Kalau tidak jelas, saya beri saja. Ini kelompok A dan ini kelompok B, dan ini kelompok C. Ini kelompok D. Oke, karena sebelumnya mari silakan dibuka ya, coba saya tunjuk ya, coba Pak Zaki, coba dibaca ayatnya. Ini kalau kurang pas saya betulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu Allaha khabirum bima ta'malun. Bagus ya, lumayan bagus. Oke Pak, lanjutnya ditingkatkan lagi ya. Oke, nah ayat ini sekilas menjelaskan tentang apa? Sikap apa? Keadilan. Sikap apa? Keadilan. Ini adalah ayat Al-Quran yang langsung dari siapa? Allah SWT diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Nah, adil itu kayak dengan jujur apanya? Kaitannya adil dengan jujur. Adil itu buah dari kejujuran. Makanya di sini bisa dipahami ya bahwa kejujuran adalah pokok dalam agama. Oke, sekarang sekilas saya sudah berikan pemahaman. Tolong bacaannya besok diperbaiki bacaan ya. Mari diperbaiki, kita sama-sama belajar. Nanti kita cek bacaan Al-Quran. Dan juga jangan lupa nanti siang harus hafalan intermezzo ya, hafalan doa sholat duha minimal sampai tidak semuanya, belum tahap dulu.
sampai warna nismatan nismat. Oke, melanjutkan ke materi. Selanjutnya ada dua clue ya, tunjuk. Yang anak-anaknya ada tunjuk dulu. Oke. Nih, ini ada dua petunjuk untuk memecahkan apa permasalahan yang ada di sini di RKPD. Nah sekarang silahkan saya beri waktu 15 menit sesuai kelompok kalian. Kalian memecahkan masalah yang saya berikan, yaitu apa? Mengidentifikasi, mencari solusi, mencari pengetahuan sendiri, menggali pengetahuan kalian sendiri tentang apa? Kejujuran adalah pokok ajaran Islam. Kenapa kejujuran itu merupakan ajaran Islam? Dan yang kedua apa? Kenapa pentingnya bersikap jujur? Lagi, kamu sebutkan dan kamu tulis di sini. Tepatnya silakan ketua kelompoknya dipegang. Kamu buka halaman ya ini ya. Kerjakan sesuai perintahnya. Ya, kerjakan sesuai perintahnya. Di sini apa? Diskusikan dengan kelompok kalian. Meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Oke, dan beri waktu 10 sampai 15 menit. Silahkan dikerjakan di sini ditulis. Setelah itu nanti harus ada yang present. Jelas? Masih selamat? Masih semangat? Angkat tangannya tinggi. Gerakan tangannya. Pegang telinganya. Telinganya Pak. Jangan bukunya. Matanya dibuka. Bilang semangat itu. Terima kasih, teman-teman. Dikerjakan saya beri waktu 10. Sini Pak, sampai ya. Monggo, silakan ikuti. Tugasnya apa? Coba dibaca. Bisa memahami kan? Sebelumnya ada di presentasi bisa memahami anak bisa memahami. Jadi instruksinya, silahkan kerjakan di lembar ini ya. Ini instruksinya apa? Kita baca satu. Diskusikan dengan kelompok. Kenapa kamu jujur ini? Cara agama? Jawabannya di sini dan di buku Pak. Oke, silakan dikembangkan kemampuan itu untuk menggali pengetahuan kalian tentang apa tujuh. Kenapa kok jadi asal buku agama? Oke, biar kalau masih bingung, clue-nya bisa dilihat di tulis apa Pak tulis saja. Itu ya. Ada petunjuk namanya clue. Kata tulis clue-nya kacang. Sakit. Betul. Kacang.
Takbir. Betul. Pekerjaannya bagus, suara aku, tepuk tangan. Sekarang saya beri kesempatan mempresentasikan diskusi kalian tentang kenapa tujuan merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompoknya berdiri dan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain diam. Stop. Ya, dibaca keras. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Kami. 1. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok 3. Silakan. Dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Karena kejujuran menyebabkan seorang muslim selalu dapat dipercaya dalam tindakan, ucapan, dan aksi nyata setiap hari. Seperti Quran Surat At-Taubah ayat 119 bahwa wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah SWT dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam ayat itu Allah SWT menunjukkan serunya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya, dan diharapkan tetap dalam ketakwaan serta menegakkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangannya yang telah ditentukan, senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar dan jujur, dan jangan bergabung kepada kaum munafik. Mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kapan? Mana? Oke, terima kasih. Selamat datang dari Pak Ari. Terima kasih. Sesuai kelompok lain masing-masing, panjenengan semuanya sudah diskusi dengan baik, mengeksplor apa yang ada dalam diri kalian, pengetahuan yang ada dalam diri kalian tentang apa? Kejujuran. Kenapa kejujuran ini merupakan apa? Dasar-dasar dalam pokok-pokok dalam agama Islam. Nanti sudah disampaikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Secara garis besar tadi sudah bisa kita tangkap bahasa presentasinya, bisa terjawab bahwasanya apa tadi? Kenapa kok menjadi dasar atau pokok-pokok ajaran agama Islam kejujuran itu? Karena banyak ayat-ayat Al-Quran, di antaranya apa? Quran surat Al-Maidah. Ayat berapa? Di akhir pembelajaran ini Pak Ari akan memberikan penegasan pada apa yang saya sampaikan, apa yang kalian diskusikan, kalian explore, kalian identifikasi. Yaitu tentang apa? Kejujuran merupakan ajaran pokok agama Islam. Oke, benar sekali anak-anak, kejujuran itu adalah ajaran penting, ajaran pokok dalam agama, yaitu agama Islam. Karena apa? Dengan kejujuran, yang pertama, karena apa? Karena kejujuran banyak disebut dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Di antaranya 2 surat ayat tadi, 2 ayat. Ya. Kemudian kita sebagai umat Islam harus menjadi pribadi yang jujur. Karena sudah tahu ini merupakan pokok agama Islam, ajaran pokok, inti ajaran pokok agama Islam, maka apa? Sekarang kita harus menjadi pribadi yang jujur. Jangan khawatir, orang yang jujur itu tidak akan jatuh.
justru orang yang jujur itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Lihatlah para pahlawan-pahlawan terdahulu. Siapa? Saya berikan contoh satu. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Apakah Jenderal Sudirman itu orangnya jujur? Apakah Jenderal Sudirman orangnya tidak jujur? Ya, jawabannya Jenderal Sudirman adalah orang yang sangat jujur. Karena kejujurannya dan kegigihannya, Allah menaikkan derajat. Kemudian saya tanya lagi. Ada banyak pengusaha di Indonesia ini yang hartanya sampai miliaran, ratusan miliar, bahkan puluhan triliun. Ada yang ratusan triliun. Kira-kira hal itu bisa diraih dengan kejujuran atau kebohongan? Kejujuran. Dijaga keras. Hal itu bisa diraih dengan kejujuran atau kebohongan? Kejujuran. Bohong atau jujur? Jujur. Prinsipnya, kalau pengen sukses, pengen kaya, pertama modal utama kita adalah ajaran pokok agama Islam yang pertama. Ini adalah apa? Jujur. Apa? Jujur. Ajaran Islam yang pokok yaitu jujur. Penting sekali. Oke? Nah, saya doakan panjenengan semua jadi orang yang sukses. Amin. Berkat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sikap kejujuran yang menjadi pokok ajaran agama Islam. Oke, terima kasih. Sekarang sudah jelas dalam mindset kita. Mari kita buka mindset kita bahwa jujur itu sangat penting menjadi ajaran pokok agama Islam. Dan beruntunglah orang yang bisa bersikap jujur. Oke, terima kasih. Ini penegasan dari materi Pak Ari. Di akhir pelajaran kita masih ada apa namanya? Waktu, silahkan anak-anak atau PR saja dijadikan PR di rumah. Karena waktunya sudah mepet. Diskusinya cukup lama. Silahkan ada tugas di LKPD itu ya. Silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pertemuan berikutnya. Kira-kira Mas siapa namanya? Al-Rizal. Kita kejujuran. Bagaimana Pak? Oke. Bagaimana kita bisa berperilaku jujur? Ya, berperilaku jujur. Katanya sekarang Mas Al-Rizal. Tadi kamu izin keluar sekolah dengan teman yang sakit, ya kan? Pinjam motornya siapa? Tio Pak, Tio. Oke, kamu tadi jauh sedikit mengalami insiden BC naik motor. Tragedi. Saya tanya, kamu tadi berkata jujur tidak kepada Mas Tio? Kenapa kamu kok jujur kepada Mas Tio? Karena saya mau ngelakuin kesalahan, Pak. Karena saya mau tanggung jawab. Mau kesalahan, tanggung. Dan ketika kamu sudah jujur, perasaan kamu lega juga. Iya. Kalau kamu pendam, kira-kira bisa jujur. Pertanyaan tadi, kenapa? Bagaimana cara bisa menjadi jujur? Jawabannya ada dalam diri kamu sendiri. Kamu pengen apa? Hidup mulia atau tidak? Kalau ingin hidup mulia, hidup bahagia, ya kita harus berkata jujur. Itu sudah kamu buktikan. Iya. Kamu bisa pahami ya? Sekarang jujur, apa hasilnya dari kejujuran? Dan semuanya bisa saling mengerti. Bisa gitu? Terima kasih. Oke, anak paham deh? Tentang kejujuran. Oke, ya, terima kasih anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Terima kasih. Mari kita akhiri
dengan pelajaran ini dengan baca basmalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Saya doakan sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Semangat terus. Amin. Sukses dan bermanfaat. Amin. Tidak saya dengan sikap kejujuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, dengan semangat, dengan cerdas. Alhamdulillah anak bisa kerjasama dalam pembelajaran pada hari ini, kita kolaborasi dengan baik. Alhamdulillah hari ini ada yang spesial yaitu tim supervisi observasi pembelajaran yaitu Bu Anita tentang mata pembelajaran yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu dengan tema kejujuran adalah cerminan kepribadian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita menjadi pribadi yang jujur, karena bangsa ini mengharapkan orang yang jujur untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan banyaknya orang jujur diawali dari kita, bangsa kita semakin maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak bersama-sama kita. Terima kasih sudah berdiskusi. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan semakin lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ari, untuk selanjutnya kita lanjut ngobrol kita di sini ya Pak Ari ya. Boleh. Tidak apa-apa nih, teman-teman pulang kita ngobrol dulu. Di ruang meeting Ya, di ruang meeting ini. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Ari, waktu kita observasi, sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, menjalankan di awal kita kemarin. Kemudian yang kedua adalah observasi di kelas yang tadi kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah pasca observasi yang kita lakukan sekarang ini Pak Ari. Kita akan sedikit bincang-bincang di tahun ini bercakap-cakap mengenai kegiatan pembelajaran yang Pak Ari lakukan tadi. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan atau kita bicarakan ya. Kita fokuskan, kita analisis bersama, kemudian juga akan nanti kita tindak lanjutnya. Nah Pak Ari, jadi setelah kegiatan observasi kelas tadi, bagaimana perasaan Pak Ari ketika melakukan pembelajaran di kelas sewaktu saya observasi tadi? Terima kasih Bu Anita. Kalau ditanya tentang perasaan, ya tentunya sangat senang sekali. Alhamdulillah Bu Anita berkenan mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tentunya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang tema kejujuran tadi. Terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada Bu Anita. Kemudian menanggapi pertanyaan Bu Anita, untuk pembelajaran tadi yang kita laksanakan di kelas 10 K3L tadi ya, kelas yang menurut saya istimewa karena anak-anaknya juga istimewa karena butuh semangat dan motivasi yang istimewa agar mereka itu nantinya bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan menyenangkan. Menurut saya pembelajaran tadi sangat menyenangkan dan sangat meriah, sangat
dibandingkan pembelajaran yang lalu-lalu. Ya, Pak, ya. Oke. Saya merasa senang yang pertama karena tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tercapai benar-benar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik saya dapat satu tuh meyakini bahwa jujur itu adalah ajaran pokok agama Islam. Mereka alhamdulillah semakin mengetahui, semakin meyakini bahwa ternyata jujur itu adalah hal yang sangat pokok dalam agama Islam. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tadi kita sudah menunjukkan contoh-contoh perilaku jujur yang dilakukan kebanyakan orang di dalam dunia ini, baik dalam lingkup diri sendiri, lingkup kelas, lingkup keluarga, dan masyarakat, ataupun yang dilakukan oleh para pemimpin. Karena bangsa ini sangat membutuhkan pemimpin yang jujur. Mudah-mudahan saya menunjukkan contoh perilaku jujur tadi, nantinya anak-anak nanti bisa menjadi pemimpin jujur nanti yang berasal dari siswa-siswa kita, khususnya kelas ketika yang sudah kita ajar tadi. Ya alhamdulillah keluarga. Kemudian yang berikutnya saya bersemangat karena memang suasana kelas dan anak-anak tadi di kelas itu mereka bersemangat sekali ketika berdiskusi kelompok, lalu berdiskusi mempresentasikan tadi ya, mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kemudian motivasi lain adalah ibu tadi ada di dalam kelas ketika saya melakukan pembelajaran, itu diobservasi oleh Bu Anita. Jadi di situ tadi menambah motivasi, menambah semangat ya, ya. Menambah serius. Tentunya menambah memicu anak-anak untuk lebih serius, lebih menyenangkan. Jadi tidak hanya serius separuh, tapi serius yang menyenangkan. Karena sesuai metode yang saya terapkan yaitu metode pembelajaran group investigation. Jadi anak-anak lebih aktif daripada gurunya, lebih aktif anak-anak. Saya hanya tinggal memfasilitasi saja. Begitu Pak. Syukurlah Pak Ali, syukurlah Pak Ali merasa senang, merasa bahagia dengan apa yang sudah Pak Ali lakukan dalam pembelajaran di kelas Pak Ali tadi. Saya juga ikut senang, ikut terbawa dengan perasaan semangat, perasaan antusiasme anak-anak tadi dalam mengikuti pembelajaran. Itu luar biasa Pak Ali. Karena kita dulu sudah punya awal positif, sudah senang, sudah bahagia, tentu akan berimbas ke anak Ali. Pak, anak-anak pasti akan itu bahagia dalam kegiatan pembelajarannya. Kegiatan yang dilakukan tadi dalam proses pembelajaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Ali sebelumnya. Berbicara tadi Bu Anita mengutip aura positif ya. Tadi Bu Anita mengutip aura positif. Tentunya ketika dengan Bu Anita mengobservasi pembelajaran saya di kelas, alhamdulillah saya juga ikut terbawa aura positif yang dibawa oleh Bu Anita. Saya sendiri terbawa yang mengobservasi ini Bu Anita. Saya tahu Bu Anita itu sehari-harinya kalau mengajar dasar semangat, kreatif, inovatif. Nah, ini luar biasa. Saya banyak belajar dari Bu Anita. Sehingga look yang terlihat dari Bu Anita ini, kita kalinya ini performa yang prima, performa yang di mata anak-anak ini. Jadi terima kasih, saya maaf kecepatan ini ikut mendapatkan aura positif dalam pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini. Alhamdulillah, sama-sama belajar Pak. Oke, untuk menjawab pertanyaan Bu Anita, adalah menurut saya pembelajaran pada hari ini bagaimana yang ada sesuatu yang direncanakan oleh Pak Ali di awal itu Oke, yang tercapai. Oke, ya. Malah jadi lupa apa namanya. Nggak apa-apa Pak. Jadi
tidak fokus dalam pola kerja kegiatan yang dalam proses tadi, dalam proses observasi tadi, adakah sesuatu yang menurut Pak Ari sudah sesuai dengan rencana awal Pak Ari di sebelum observasi tadi? Tadi ketika sudah saya terapkan metode pembelajaran tadi, itu metode tipe kooperatif yang saya buat itu kelompok kecil, itu ternyata anak-anak antusias yang awalnya mereka itu ngantuk, mereka tertarik untuk belajar. Nah, apalagi itu kan diajari oleh teman-temannya sendiri. Mereka belajarnya pakai bahasa mereka sendiri, itu malah lebih menyenangkan. Jadi saya rasa rencana saya dalam mengembangkan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran investigation ini menurut saya berhasil. Seperti saya katakan tadi, selain sebelum saya menerapkan metode ini, saya sudah berkomunikasi dengan pembelajaran dengan wanita, saya sudah sebenarnya saya tambah. Apalagi ini diterapkan metode group investigation. Biasanya saya menggunakan metode yang lain, saya belum pernah menggunakan metode ini di kelas PTN. Alhamdulillah hasilnya menurut saya luar biasa, karena hari ini meriah dan semangat belajar. Siswa tidak bosan belajar selama mengikuti pelajaran agama yang saya lakukan ini, serta aktif dalam memberikan kontribusi pada pelajaran yang juga paham dengan materi yang saya ajarkan. Kira-kira begitu. Jadi Pak Ari, kemarin saat kita observasi, Pak Ari memang ingin mengembangkan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode group investigation akan membuat siswa aktif ya. Betul. Tadi saya lihat di kelas memang sebagian besar siswa itu sudah mau ikut berpartisipasi aktif Pak Ari. Saya mencatat di catatan observasi saya ini tadi ada 19 siswa. Jadi dari seluruh angkatan 19 siswa ya, itu sekitar 16 sekitar saya ini Pak Ari sudah aktif dalam pembelajaran. Lalu bagian besar ya, tadi sudah sebagian besar karena saya kira hanya 3 anak yang agak kurang banyak pengalaman mendapatnya waktu diskusi kelompok tadi Pak Ari. Lalu apa yang menjadi kesulitan Pak Ari dari proses pembelajaran kelas tadi? Ngomong-ngomong kesulitan benda, saya itu kalau melihat jalan langsung bilang kesulitannya. Ya, terus terang karena jalan itu saya amati, itu saya melihat dalam mengajar itu wow, luar biasa, performanya luar biasa. Artinya dia itu banyak inovasinya, banyak kreativitasnya, kemudian power semangat dalam mengajar itu juga besar, itu luar biasa. Kedisiplinnya juga bagus. Ini ada kesulitan itu ya dengan sedikit terobati, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi saya. Alhamdulillah, sama-sama belajar Pak ini. Luar biasa wanita saya, Masya Allah. Untuk yang saya lakukan pelajaran di kelas saya lakukan ini, secara keseluruhan saya tidak melihat adanya kesulitan benda. Namun memang karena ini materi agama Islam yang secara langsung diberikan, yang langsung diberikan dalam waktu 3 jam pelajaran, mungkin untuk menghilangkan kebosanan anak atau adat materi saya yang saya lakukan ini mungkin akan memberikan ice breaking agar pelajaran lebih seru. Ya namanya 3 jam itu cukup panjang. Ya wajar lah kalau ada sedikit ngatur-ngaturnya sedikit ya wajar. Tapi yang lain aktif benar-benar. Makanya penting sekali menurut saya SBD. Begitu benar Pak Ari. Supaya murid lebih bersemangat, memang perlu diberikan SBD atau mungkin bahkan game-game di sela-sela pembelajaran. Jadi anak itu kan sebagaimana kata Hajar Dewantara bahwa anak itu memiliki naluri bermain. Walaupun mereka sudah remaja dewasa, bahkan kita saja yang sudah jadi guru itu pasti ada jiwa bermainnya, pasti harus seru kalau diajak bermain. Ternyata kita sudah butuh hiburan ya. Iya Pak. Walaupun kita sudah dewasa, sudah agak tua, ternyata ya butuh refreshing juga. Kita pasti juga akan
semangat. Apalagi anak-anak. Iya. Nah, kita tinggal melihat itu bagaimana anak itu belajar dengan bahagia. Ketika kita tambahkan unsur-unsur permainan, terutama permainan-permainan edukatif, membangun semangat belajar mereka tadi. Menurut saya, Pak Andi itu sudah punya ide luar biasa menambahkan itu, dan apalagi maksud tujuan dari Pak Andi itu pengen lihat bagaimana melakukan anak untuk lebih semangat dalam menerima pembelajaran. Luar biasa Pak Andi. Terima kasih Mbak. Kemudian, adakah hal lain yang perlu Pak Andi kembangkan dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan keaktifan murid, dan apa tindak lanjut dari Pak Ari dari kegiatan pasca observasi ini? Terima kasih Mbak Rita. Ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan semangat. Itu semua tidak terlepas dari saya itu mencontoh Mbak Rita kalau mengajar ya. Terus terang gitu ya. Mungkin nanti dalam penyiapan materi yang akan saya berikan, akan saya siapkan, saya akan menambahkan variasi media belajar untuk anak-anak. Begitu mereka, agar mereka dapat belajar dari berbagai sumber belajar, tidak hanya satu dua saja, tapi berbagai macam sumber belajar, karena banyak sekali sumber belajar itu. Kadang kita sendiri yang kurang mengeksplor diri kita materi-materinya, ya. Kemudian mungkin saya tambahkan itu banyak video pembelajaran itu yang lebih menarik. Seperti tadi ya, mohon maaf karena itu video pembelajaran yang mungkin persiapan saya kurang. Seperti yang tadi itu kan ada kualitasnya agak buruk, ya. Kemudian suaranya juga kurang, volumenya juga kurang keras dan kurang jernih suaranya. Jadi dilihat di sini ya sudah masuk dalam pesannya, cuma kan dari kematapannya kurang. Ini kalau untuk video pembelajaran ke depan saya akan lebih mencari video yang kualitasnya HD, kualitasnya lebih bagus, kualitasnya lebih, volumenya lebih keras, gambarnya lebih jernih, dan tentunya muatan yang disampaikannya dalam video pembelajaran itu lebih menarik. Karena zaman sekarang lebih mudah memahami dengan video daripada hanya saja kita menyampaikan secara tulisan. Kemudian ini tadi kan di kelas 10 KTKR, baru di kelas itu yang melakukan pembelajaran. Nah, setelah ini saya mau menggunakan metode grup investigation ini di kelas yang lain, ya. Dan pada saat materi yang lain juga yang mau saya coba, semoga juga berhasil seperti yang saya lakukan di kelas tadi. Tapi menurut saya berbeda. Kayaknya kalau saya terapkan di kelas yang lainnya, saya lebih meriah, lebih berhasil. Karena apa? Kelas KTKR ini adalah luar biasa. Artinya anaknya belum awalnya betul-betul nggak mau untuk aktif, anaknya pasif. Dan ternyata kita terapkan tadi, saya terapkan tadi ke group investigation, anak-anaknya ya bisa dikatakan berhasil. Banyak tanggap, kemudian responnya bagus, dan bisa menguasai materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Begitu boleh kan? Selain mencoba menggunakan metode yang sudah ada, atau mencoba berbagai metode, sehingga nanti kita tahu metode mana yang cocok untuk diterapkan. Karena berbeda-beda yang diterapkan di kelas ini seperti ini, di kelas ini seperti ini, dan sebagainya. Jadi tadi pertama video, kemudian saya kembangkan, kemudian audio, mungkin kalau ada audio yang menarik, selain video, kemudian poster dan sebagainya bisa saya tambahkan. Kemudian juga mungkin ke depan menggunakan metode lain. Dan tidak hanya stagnan kepada berintegrasi, tidak gampang puas itu. Ya tidak, karena cuma itu ya juga nanti karena jenuh juga. Betul harus yang lainnya bervariasi, sehingga nanti kita tahu metode yang cocok untuk anak didik kita. Baik dari guru juga harus menjaganya dengan rupa
agar pembelajaran di kelas menjadi lebih baik. Jadi kita tidak boleh seperti yang pelajaran sampaikan, tidak boleh cepat puas, harus selalu berkembang dan begitu Bu Anita. Ya, luar biasa. Dari obrolan kita ini tadi sudah ada berapa banyak ya poin-poin yang saya dapatkan Pak Ari, bahwa Pak Ari itu sudah memulai komitmen dengan membuat rencana tidak lanjut, mungkin akan menambahkan game atau SPG untuk membahagiakan peserta didiknya dalam belajar di kelas. Dan kemudian Pak Ari juga mau menambahkan atau memvariasi media pembelajarannya agar anak menjadi lebih semangat lagi. Luar biasa Pak Ari. Selain itu, kemudian Pak Ari juga akan menerapkan dalam catatan ini tadi model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi ini di kelas lain atau mungkin di materi agama yang lain gitu ya Pak Ari. Saya catat itu Pak Ari sebagai poin rencana tindak lanjut. Nah, harapannya bahwa kedepannya Pak Ari lebih maksimal lagi. Kalau tadi saya sudah lihat sebenarnya sudah luar biasa Pak Ari. Tapi namanya kita lagi ya seperti Pak Ari juga katakan tadi, jangan sampai merasa puas, cepat puas. Jadi tetap kita terus mengejar yang terbaik, lebih baik lagi. Jadi saya rasa cukuplah catatan kita kali ini Pak Ari. Semoga ke depan pembelajaran oleh Pak Ari dapat terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik dan seluruh tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih waktunya Pak Ari. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila.